Suasana dipenuhi kegembiraan. Berita, seperti api yang menyebar cepat. Timnas Indonesia, yang sedang di puncak gelombang, baru saja meraih kemenangan mengejutkan dan tak terduga dalam kualifikasi Piala Dunia melawan Tiongkok. Sebuah kemenangan yang sangat bergema di seluruh Nusantara, menerima undangan langka dan bergengsi. Bukan sembarang undangan, formalitas biasa, atau kegiatan hubungan masyarakat, tetapi panggilan ke Kertanegara, kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto yang terhormat. Sebuah tempat yang biasanya diperuntukkan bagi pertemuan diplomatik tingkat tinggi dan masalah-masalah penting negara. Ini bukan tentang protokol, formalitas kaku, atau prosedur birokrasi. Ini adalah isyarat pribadi, sebuah pengakuan tulus, ucapan terima kasih langsung, dan tulus yang disampaikan langsung oleh Presiden kepada para pemain, staf pelatih, dan semua yang terlibat dalam pencapaian monumental ini. Kemenangan mereka bukan hanya kemenangan di lapangan. Itu lebih dari sekadar gol yang dicetak dan poin yang terkumpul. Itu adalah simbol, representasi kuat dari potensi Indonesia yang belum tergali, semangatnya yang tak tergoyahkan, dan kekuatan pemersatu kebanggaan nasional. Undangan Prabowo mengakui kegigihan mereka, tekad mereka yang tak kenal lelah, dan kegembiraan yang tak terkendali, kebahagiaan murni yang mereka bawa kepada jutaan rakyat Indonesia, menyatukan bangsa dalam momen kemenangan bersama. Kualifikasi Piala Dunia adalah ujian berat keterampilan, ketahanan, dan ketangguhan mental, sebuah tantangan sejati bagi tim manapun. Dan mengalahkan Tiongkok, kekuatan regional dalam sepak bola, tim dengan sumber daya signifikan dan sejarah panjang kesuksesan, menandai era baru yang pasti, titik balik bagi sepak bola Indonesia, menandakan masa depan yang lebih cerah. Pertemuan di Kertanegara ini lebih dari sekadar acara perayaan. Itu melampaui penghargaan pasca kemenangan biasa. Itu adalah tonggak sejarah nasional, pengakuan atas kontribusi tim terhadap semangat dan citra negara. Presiden ingin secara pribadi menghormati pengorbanan mereka, jam-jam latihan yang tak terhitung, komitmen yang tak tergoyahkan, dan pengorbanan yang dilakukan oleh mereka dan keluarga mereka. Dan, mungkin yang lebih penting, untuk menginspirasi bangsa, untuk menyalakan percikan harapan dan keyakinan di hati seluruh rakyat Indonesia. Antisipasi yang nyata untuk pertemuan ini, desas-desus yang memenuhi udara, menunjukkan tanpa keraguan betapa dalam atlet-atlet ini, pahlawan-pahlawan nasional ini, beresonansi dengan rakyat Indonesia, dan betapa besar arti pencapaian mereka bagi identitas kolektif bangsa. Kertanegara bukan hanya sebuah rumah. Itu lebih dari sekadar bata dan semen, lebih dari sekadar tempat tinggal. Itu melambangkan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tertanam kuat dalam sendi-sendi masyarakat Indonesia. Itu berdiri sebagai saksi bisu bagi keputusan, diskusi, dan momen yang tak terhitung jumlahnya yang telah membentuk arah bangsa. Itu adalah simbol pengaruh dan sejarah, tempat di mana kekuasaan bertemu dan keputusan bergema sepanjang waktu. Dinding-dindingnya seolah membisikkan kisah-kisah manuver politik, aliansi strategis, dan beban kepemimpinan. Itu mewujudkan semangat masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan Indonesia. Sebuah undangan ke sini jarang terjadi, sebuah kehormatan yang didambakan yang hanya diberikan kepada segelintir orang terpilih. Itu menandakan masuk ke dalam lingkaran dalam, pengakuan atas kedudukan dan kontribusi seseorang kepada bangsa. Dikhususkan untuk momen-momen yang sangat penting, ketika nasib bangsa dipertaruhkan, atau ketika pencapaian layak mendapatkan bentuk pengakuan tertinggi. Ini adalah tempat di mana sejarah dibuat, di mana keputusan ditempa yang memengaruhi kehidupan jutaan orang. Bagi timnas, melangkah masuk melewati ambang batas itu, berarti pencapaian mereka melampaui olahraga. Itu mengangkat kemenangan mereka menjadi kemenangan nasional, momen kebanggaan kolektif yang bergema jauh melampaui lapangan sepak bola. Itu menandakan bahwa dedikasi dan kerja keras mereka telah menyentuh hati bangsa. Ini bukan acara kenegaraan formal dengan protokol kaku dan formalitas yang kaku, tapi pertemuan intim, suasana yang lebih personal dan santai, di mana hubungan tulus dapat terjalin. Sebuah tanda penghargaan pribadi dari Presiden. Sebuah isyarat terima kasih yang disampaikan langsung dari pemimpin bangsa. Pilihan tempat Prabowo mengirimkan pesan, sebuah keputusan yang disengaja dan bermakna yang berbicara banyak. Kemenangan kalian sangat berarti. Ini bukan hanya permainan, ini adalah simbol semangat, ketahanan dan tekad tak tergoyahkan bangsa kita. Para pemain, banyak yang muda dan baru mengenal lingkaran seperti itu,
melangkah ke dunia kekuasaan dan pengaruh, merasakan kebanggaan nasional, tanggung jawab besar untuk mewakili negara mereka di panggung dunia. Itu adalah kesempatan untuk terhubung, untuk menjembatani kesenjangan antara para atlet dan kepemimpinan, untuk merasakan dukungan kepemimpinan secara langsung, untuk mengetahui bahwa upaya mereka diakui dan dihargai di tingkat pemerintahan tertinggi. Isyarat itu mengubah kemenangan sepak bola menjadi momen pengakuan nasional, mengubah pencapaian olahraga menjadi simbol persatuan dan identitas nasional. Itu menunjukkan bahwa kerja keras mereka bergema di tingkat tertinggi, bahwa dedikasi dan pengorbanan mereka tidak luput dari perhatian, dan bahwa keberhasilan mereka adalah sumber kebanggaan bagi seluruh bangsa. Mari kita putar ulang ke malam-malam yang menggetarkan itu. Malam yang terukir selamanya di hati para penggemar sepak bola Indonesia. Udara bergetar dengan antisipasi, stadion berdenyut dengan energi, dan beban sebuah bangsa bertumpu pada pundak 11 pejuang. Indonesia melawan Cina, pertarungan para raksasa, ujian sejati keterampilan dan tekad dalam kualifikasi Piala Dunia yang melelahkan. Ini bukan sekadar pertandingan lain, ini adalah pertarungan untuk harga diri. Kesempatan untuk membuktikan keberanian Indonesia di panggung internasional. Taruhannya sangat tinggi, harapan bangsa bergantung pada setiap operan, setiap tackle, setiap tembakan. Dari Sabang sampai Merauke, jutaan orang menahan napas, bersatu dalam dukungan tak tergoyahkan mereka untuk timnas. Gemuruh penonton memekakkan telinga, simfoni gairah yang membakar semangat para pemain di lapangan. Cina, lawan yang tangguh, disiplin dan kuat, memberikan tantangan yang menakutkan. Pertahanan mereka adalah tembok, lini tengah mereka adalah benteng, dan serangan mereka adalah ancaman yang konstan. Kemenangan tidak akan datang dengan mudah. Itu akan membutuhkan tekad yang tak tergoyahkan dan kecemerlangan taktis. Tapi timnas, di bawah bimbingan staf pelatih yang cerdas dan berwawasan, punya rencana. Setiap pemain tahu peran mereka, setiap strategi dirancang dengan cermat, dan setiap sesi latihan diarahkan untuk momen ini. Mereka bermain dengan hati, dengan gairah, dan dengan kecemerlangan taktis, menjalankan rencana permainan mereka dengan presisi dan gaya. Operan mereka tajam, gerakan mereka lancar, dan kerjasama tim mereka tanpa celah. Dan kemudian, terobosan. Gol pertama Indonesia, momen kebahagiaan murni, membakar stadion dan mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh negeri. Negara meledak dalam euforia, pelepasan kolektif ketegangan yang terpendam, dan harapan yang tak tergoyahkan. Orang asing berpelukan, bendera berkibar, dan suara perayaan bergema di jalanan. Tapi, pertandingan masih jauh dari selesai. Cina menolak untuk menyerah, melawan dan menyamakan kedudukan, membungkam stadion, dan menguji tekad Indonesia. Timnas menolak untuk menyerah, semangat mereka tak terpatahkan, tekad mereka tak tergoyahkan. Mereka tahu bahwa kemenangan masih dalam jangkauan dan mensta sebuah spanger. Mereka berkumpul kembali, memfokuskan diri, dan maju dengan semangat baru, melancarkan gelombang serangan demi gelombang serangan ke pertahanan Cina. Waktu terus berjalan, ketegangan meningkat, tetapi timnas tidak pernah kehilangan harapan. Dan kemudian, di menit-menit terakhir, sebuah momen ajaib. Gol yang menakjubkan memastikan kemenangan, membuat stadion menjadi sangat kacau. Stadion meledak, ledakan vulkanik kegembiraan, kelegaan, dan kebanggaan murni. Para penggemar melompat, bersorak dan berpelukan, suara mereka serak karena berteriak. Bangsa merayakan, mewarnai jalanan merah putih dalam tampilan kebanggaan nasional yang riang. Kembang api menerangi langit, musik memenuhi udara, dan semangat Indonesia melambung tinggi. Ini bukan hanya 3 poin, ini adalah simbol harapan, bukti kekuatan ketekunan, dan kemenangan bagi seluruh bangsa. Itu adalah sebuah pernyataan, sebuah deklarasi bahwa sepak bola Indonesia sedang bangkit, siap bersaing dengan yang terbaik di dunia. Sepak bola Indonesia telah tiba, mendobrak batasan, menghancurkan ekspektasi, dan menginspirasi generasi baru pemain dan penggemar. Itu adalah momen yang menyulut harapan, memicu impian, dan menanamkan keyakinan tak tergoyahkan pada potensi sepak bola Indonesia. Para pemain menjadi pahlawan instan, nama-nama mereka terukir selamanya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Nama-nama mereka diteriakkan di seluruh Nusantara, wajah-wajah mereka terpampang di papan reklame, kisah-kisah mereka menginspirasi jutaan orang. Kemenangan ini adalah katalis, titik balik yang mendorong sepak bola Indonesia ke tingkat yang baru. Ini membuka jalan bagi undangan bergengsi Kertanegara, pengakuan atas pencapaian luar biasa dan kontribusi mereka kepada bangsa.
Itu adalah hadiah yang diperoleh melalui ketabahan yang tak tergoyahkan, persatuan yang tak terpatahkan, dan cinta yang tak henti-hentinya untuk negara. Kemenangan ini lebih dari sekadar pertandingan. Itu adalah simbol kebanggaan nasional dan bukti kekuatan kerjasama tim. Babak baru bagi sepak bola Indonesia telah dimulai. Babak yang penuh harapan, janji, dan keyakinan tak tergoyahkan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Masa depan cerah dan perjalanan baru saja dimulai. Kemenangan atas Cina adalah titik balik dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia. 3 poin itu meningkatkan harapan untuk melaju ke babak berikutnya. Ini membuktikan timnas bisa mengatasi tekanan dan lawan yang tangguh. Kemenangan itu menginspirasi pesepak bola muda dan membangkitkan semangat penggemar di seluruh negeri. Sekarang, tim menghadapi lawan yang lebih tangguh, tetapi dengan kepercayaan diri dan keyakinan baru. Perjalanan masih panjang, tetapi mimpi terasa lebih dekat dari sebelumnya. Di Kertanegara, suasananya hangat dan penuh kebanggaan. Presiden Prabowo menyambut para pemain bukan sebagai tamu, tapi sebagai pahlawan bangsa. Pertemuan itu santai, penuh tawa, cerita dan kebanggaan bersama. Para pemain merasakan rasa terima kasih bangsa secara pribadi. Acara ini lebih dari sekadar makan, itu adalah perayaan persatuan dan pencapaian. Momen-momen seperti itu membentuk ikatan yang bertahan melampaui lapangan. Kata-kata Presiden Prabowo saat jamuan makan siang itu dimaksudkan untuk menginspirasi. Beliau mendorong tim untuk terus bekerja keras, untuk tetap rendah hati, dan untuk percaya pada diri mereka sendiri. Beliau mengingatkan mereka akan kehormatan mengenakan warna kebangsaan dan harapan yang mereka bawa. Dorongan Presiden adalah sebuah tantangan, sekaligus janji dukungan. Beliau berbicara tentang jalan sulit di depan, terutama pertandingan yang akan datang melawan Jepang. Pesan beliau, bangsa ini mendukung kalian, berikan yang terbaik. Kunjungan ini bukan hanya sekadar kata-kata. Presiden Prabowo memberikan hadiah khusus kepada tim. Hadiah-hadiah ini, baik itu jersey atau plakat, melambangkan rasa terima kasih dari seluruh bangsa. Bagi para pemain, ini adalah kehormatan langka, sebuah kenangan yang akan selalu mereka hargai. Pertemuan ini mempererat ikatan antara tim dan pemimpin negara. Pengakuan seperti ini memotivasi para atlet untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Acara ini adalah pengingat yang kuat bahwa usaha mereka sangat berarti bagi seluruh Indonesia. Dengan Tiongkok di belakang mereka, timnas kini menghadapi Jepang, raksasa sepak bola Asia. Harapan bangsa ini tinggi, tapi tantangannya sangat besar. Tim ini akan membutuhkan setiap tetes keterampilan dan semangat. Dorongan Prabowo dan kemenangan atas Tiongkok telah meningkatkan kepercayaan diri mereka. Para penggemar di seluruh Indonesia akan bersatu mendukung mereka, bersatu dalam harapan. Pertandingan ini lebih dari sekadar kualifikasi. Ini adalah ujian majuan dan kebanggaan. Menang atau kalah, timnas akan berbendera di masa depan. Perjalanan timnas Indonesia menunjukkan kekuatan sepak bola untuk menyatukan bangsa. Kemenangan seperti saat melawan Cina membangkitkan semangat dan menjembatani perbedaan. Undangan Kertanegara lebih dari sekadar isyarat, itu adalah simbol kebanggaan nasional. Para pemain ini lebih dari sekadar atlet, mereka adalah duta dan panutan. Saat mereka melanjutkan perjuangan menuju Piala Dunia, dukungan bangsa adalah kekuatan terbesar mereka. Mari terus bersorak, percaya dan mendukung mereka. Mendukung timnas adalah tindakan persatuan dan patriotisme. Maju terus, Timnas Indonesia.